Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Okay, in this video, the last unit, unit 14, we would like to discuss about walk-in interview. Jadi di unit 14 ini nanti kita akan bahas sedikit tentang tips and trick bagaimana nanti kita melakukan interview ya. Jadi di part listening, job interview, di sini 14.1, listen to the conversation about a job interview, then fill in the blanks to complete the dialogue. Jadi di Google Classroom saya sudah share audio 14.1 and saya juga sudah share Google Form ya. Jadi Google Formnya itu sudah saya sertakan ini ya, ada interviewer, dia bilang good morning, and interviewee itu kan dia bilang good morning sir, so you have bla 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 for the marketing position right gitu. Jadi nanti tugas Anda buka formnya, kemudian isi, sudah ada pilihannya di sini. Jadi ada pilihannya, drop down pilihan gandanya gitu. Itu ya untuk yang part listening. And then speaking. Nah, untuk speaking ini kan harusnya praktek ya, pair or group. Tapi ini mohon maaf kita tidak bisa lakukan. And then kita akan membahas sedikit tentang tips and trick bagaimana sikap kita ketika interview untuk pekerjaan. Jadi meskipun Anda masih di semester 2, nantinya setelah lulus pastikan kita mau nyari kerjaan ya, dan biasanya itu kan pakai bahasa Inggris untuk interviewnya. Kalau untuk pendidikan fisika misalkan sebagai guru, tutor, atau misalnya di perusahaan swasta atau di perusahaan negeri ya sebagai peneliti atau apapun ya, yang penting pekerjaan halal itu biasanya pakai interview bahasa Inggris. Jadi ada beberapa hal yang harus kita amati ya, biar gak salah langkah gitu. Jadi ini ada careful answers to 5 interview question. The first is, kalau semisal interviewernya itu tanya, tell me about yourself. Ya. Jangan lakukan ketika interviewernya itu tanya tentang diri kita jangan jawab I was born in bla bla bla, I like walks on the beach. Jadi ini kan hal yang sangat umum dan mungkin tidak ada keterkaitannya dengan lamaran kita, posisi pekerjaan kita. Tapi lakukan do in 2 minutes or less, tell why you are qualified. Misalkan kalau semisal yang kita lamar itu sebagai tutor gitu ya, ya kasih tahu gitu ya. Kenapa kita memenuhi kualifikasi sebagai tutor? Oh iya, karena saya lulusan pendidikan fisika, jadi cocok untuk untuk tutor fisika misalkan seperti itu ya. Kemudian and then second, what would you change about your ini harusnya your last job gitu. Kenapa Anda itu kayak semacam ganti pekerjaan gitu ya. Don't say my boss because my boss he was totally unrealistic. Jadi jangan bilang kalau loh sebelumnya pernah kerja enggak? Oh iya udah pernah kerja. Kenapa kok sekarang berarti kemudian nyari kerjaan lain? Ya because my boss he was totally unrealistic. Jadi jangan bilang seperti itu. Jadi don't say like this. Karena ini seakan-akan menyalahkan orang lain gitu ya. Tapi do say I wish we had a larger training budget. Jadi aku harap kita punya budget pelatihan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, what is your biggest weakness? Apa kelemahan terbesarmu? Don't say I really don't have any big weakness. Kalau ini kepedean ya, kita kalau semisal interview memang harus pede, tapi ya jangan kepedean juga ya. Jadi kalau semisal ditanya sama interviewernya, punya kelemahan enggak? Apa kelemahan terbesarmu? Dengan pedenya bilang, saya enggak punya kelemahan sama sekali. It's unrealistic ya, it's impossible ya. Everyone have weakness pasti punya ya. Jadi bilang gini, not delegating enough. Jadi kalau misal ditanya what is your biggest weakness,
say not delegating enough. I realize I get overwhelmed. I get overwhelmed when I think I have to do it all myself. Ya enggak begitu bisa apa ya delegasi. Kemudian ya saya I realize ya ini sih apa namanya ya tahu sih kalau saya itu nggak bisa mengerjakan apa ya namanya ya semuanya itu sendiri gitu. Saya itu kewalahan kalau semisal mengerjakan sesuatu itu sendiri gitu. Jadi apa yang menjadi kelemahan Anda ya ya ini ya kalau semisal Anda ditanya oh saya nggak bisa di bawah tekanan misalkan seperti itu atau misalnya saya kesulitan kalau semisal harus bekerja kelompok. Oh, saya kewalahan kalau semisal semua pekerjaan harus saya tanggung sendiri. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat, why should I hire you? Gitu. Ya, kenapa saya harus menerima kamu? Kenapa saya harus mempekerjakan kamu? Don't say, because I'm the best candidate. Nah, ini kepedean juga ya. Kok bisa tahu the best candidate itu memang ada apa namanya ada skornya atau ada ininya kan nggak ada ya. Ini kan semua orang kan ngelamar gitu. Jadi jangan bilang because I'm the best candidate. Karena menjadi the best candidate itu nggak menjadi apa namanya nggak menjadi ini ya. Bukan berarti dia bisa bekerja dengan sangat baik ya. Gitu. Nggak menjadi jaminan gitu. Tapi say I'm a hard worker with a proven track record gitu. Jadi nggak cuma ngomong doang, saya the best candidate, tapi apa buktinya kan nggak ada. Jadi harus bilang, why should I hire you? Gitu. Jadi say, I'm a hard worker with a proven track record. Jadi ya saya bekerja keras dengan track record yang sudah ada gitu ya, yang sudah terbukti gitu. Kemudian, and the last, do you have any question for me? Gitu. Jadi kalau misalnya interviewernya itu tanya, ada pertanyaan nggak buat saya gitu ya? Don't say, oh no, I don't have any questions. Gitu. Jadi jangan bilang, oh enggak, saya enggak ada pertanyaan. Jadi sebisa mungkin kalau interviewernya itu tanya, ada pertanyaan atau enggak, diusahakan untuk tanya. Misalnya seperti ini, you can say, can you walk me through a typical day of someone in this role? Jadi bisa enggak kayak semacam gini loh, bisa enggak mohon ini ya, oh ya mohon bisa enggak membimbing saya selama saya kerja di sini nantinya gitu ya. Atau what can I help to clarify that would make hire me and an easy decision gitu. Jadi atau bisa juga uh, kalau misal ditanyain ada nggak pertanyaan buat saya gitu ya, Anda bisa jawab bisa enggak kita minta sama yang interview gitu kan, bisa enggak saya minta tolong nanti kalau misal saya udah keterima di sini tolong bimbing saya gitu ya. Atau misalkan what can I help to clarify to what would make hire me an easy decision, apa yang bisa saya bantu biar Anda itu uh, apa namanya mudah untuk menentukan posisi saya gitu loh. Jadi mungkin kan interviewernya itu kan juga belum begitu paham tentang diri kita gitu. Jadi kita kayak semacam tanya, kira-kira ada yang bisa saya sampaikan lagi nggak biar mudah menentukan posisi saya diterima di bagian apa gitu ya. Jadi ini ada tips and trick ya. Jadi careful answers to 5 interview question. Gitu. Kemudian ini ada contoh, ini untuk readingnya, cover letter. Ini harus dibaca mandiri. Jadi ini ada contoh surat lamaran kerja ya dalam bahasa Inggris. Nanti kalau semisal Anda mau melamar kerja bisa ini ya, bisa buka bahasa Inggris di semester 2 ini gitu. And then karena Anda sebagai guru pendidikan fisika ini ada ini teacher resume example. Jadi ini ada CV, contoh CV. Jadi about me ya. Jadi Anda mohon bisa baca sendiri ya. Jadi ini tentang diri Anda, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian skills-nya itu bisa apa saja, kemudian sertifikat yang diperoleh itu apa saja gitu ya. Kemudian pengalaman kerja dan di sini ada kontaknya juga gitu. And then kita lanjut ke grammar focus. Ya, kita bahas tentang parallel structure. What do you think when you hear the word parallel?
apa yang Anda pikirkan ketika mendengar tentang paralel. These are the keyword about parallel. One, more than one things, and then connected, and three, same type or structure. Jadi kita akan membahas tentang struktur paralel. Jadi kalau paralel itu pasti yang pertama keywordnya ya lebih dari satu hal. Kemudian yang kedua itu terkoneksi, ada hubungannya ya. Kemudian yang ketiga itu mempunyai tipe yang sama atau struktur yang sama. Nah, in grammar, two or more things are parallel if they are connected in a sentence using conjunction. Ini lihat conjunction unit 5. Jadi di conjunction unit 5 itu ada ini ya, coordinate conjunction, kemudian subordinate conjunction, ada pair conjunction dan lain-lain itu ya. And they have to be grammatically the same. Nouns, verbs with the same form, adjectives, phrases, and clauses. Jadi dalam grammar dua hal disebut paralel kalau semisal mereka itu terkoneksi dalam kalimat dengan menggunakan konjungsi, ya. Jadi dengan menggunakan konjungsi dan dia mempunyai gramatikal yang sama. Jadi contohnya misalkan seperti ini. My teacher is smart, friendly, and attractive. Attractive. Jadi di sini kan smart itu kan adjektif. Guru saya itu pintar, kemudian ramah dan juga menarik. Jadi kan ini kan paralel. Ini kan sebenarnya kan bisa saja kita buat satu kalimat. My teacher is smart, my teacher is friendly, my teacher is attractive gitu. Tapi karena kan sama ya, jadi kan dia mempunyai struktur yang sama, jadi kita bisa gabungkan menjadi satu. Jadi more than one things ya. Jadi tinggal daripada kita buat 3 kalimat, jadinya kita jadikan satu kalimat, tinggal smart, friendly, attractive. Nah ini benar, ini boleh seperti ini. Karena apa? Karena ini semuanya adjektif, jadi bisa digabungkan. Atau misalkan coffee or tea can be served for dessert. Jadi di sini kopi atau teh ya, ini kan sama-sama noun. Ini sebenarnya bisa kita jadikan dua kalimat juga ya. Coffee can be served for dessert. Tea can be served for dessert. Jadi, tapi kan di sini kan pilihan ya, coffee or tea. Nah, ini boleh ini namanya paralel. Ya, karena coffee dan tea itu kan dia punya sama-sama noun. Kemudian contoh yang lain, we went to a restaurant and had breakfast there. Jadi, kita pergi ke restoran dan makan dan sarapan di sana. Ya. Nah, ini dia punya punya verb yang sama, yang pas ya. Di sini kan dia kata verbnya itu kan when itu dia kata kerja kedua, had itu juga kata kerja, mohon maaf, dia juga bentuknya adalah past ya. Jadi ini put the same good ya. Kemudian jangan sampai kita buat kesalahan seperti ini. My teacher is a woman, friendly and smart. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena di sini woman-nya itu kan noun, ya, dia kan kata benda. Friendly itu kan kata sifat dan smart itu kan kata sifat. Jadi nggak boleh. Jadi kalau semisal paralel itu harus sama tipenya gitu. Jadi nggak boleh. Guru saya itu seorang perempuan ramah dan pintar, nggak boleh. Karena di sini perempuan itu kan dia kan noun, jadi ini nggak paralel, ya, ini nggak paralel. Atau misalnya begini, we went to a restaurant and having breakfast there. Nah ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena di sini kan when itu bentuk past, tapi kok di sini pakai having, verb ing. Verb ing itu kan biasanya kan untuk yang sekarang ya, yang terjadi sekarang continuous ya, jadi nggak boleh ya. Jadi harus sama strukturnya. Kemudian tipe-tipe dari struktur paralel, types of parallel structure. Take note of this type of parallel structure. Yang pertama, itu parallel structure with coordinate conjunctions. Contohnya misalnya seperti ini. Will you go or spend the night here? Nah ini nggak apa-apa, ini go ini kan sama-sama verb
ya, verb 1 ya. Jadi it's okay not to repeat will. Jadi ini kita pakai or. Coordinate conjunction-nya apa? Or ya, or. Nah, jadi kamu mau pergi atau di sini malam ini gitu. Ini namanya parallel structure. Kemudian yang contoh kedua, you can find your books in the bookshelf and in the drawer. Jadi di sini conjunction-nya adalah and. Jadi kan bisa saja kita buat dua kalimat ya. Can you find your books in the bookshelf? Atau can you find your books in the drawer? And itu in the drawer. Jadi ini in the bookshelf sama in the drawer. Ini kan tipenya sama dan disambungkan dengan kata and. Itu ya. Jelas ya? Kemudian I would like to study abroad but I cannot afford. Gitu. It is okay if one is negative and other doesn't gitu. Nah ini juga nggak apa-apa. Yang satu itu kan positif, yang satu negatif ya nggak masalah. Jadi ini nggak apa-apa, ini juga boleh seperti ini. Kemudian yang kedua, parallel structure with pair conjunction. Nah ini, kalau yang coordinate conjunction itu kan biasanya or, and, but gitu ya. Nah kalau yang pair itu kan ada banyak, misalkan kalau misalnya Anda lihat yang unit 5 itu kan ada, nih ya, yang pair conjunction itu misalnya both dengan and, kemudian either dengan or, neither dengan nor, kemudian not only dengan but also, kemudian whether or ya. Jadi kalau pair itu kan harus sesuai dengan pasangannya. Kalau nggak sama pasangannya berarti salah kalimatnya. Misalnya yang A, use both half of the pair conjunction together. Make sure you do not mix up pairs ya. Example, she not only called the police but also asked the neighbor for help. Jadi for help. Jadi di sini dia tidak hanya not only ya, conjunction-nya itu not only dan but also. Ini kan benar ya, berarti ya pasangannya benar. Oke. Pasangannya benar, not only dan but also. Nah, sekarang kita lihat strukturnya di sini ada called sama asked. Nah, ini juga setara ya, tipenya sama. Jadi tipenya ini pas ya, as. Benar. Nah, ini oke. Ini the sentence above is correct because the conjunction not only and but also fit together. However, the rule for the parallel structure is that the conjunction should be with its pair. Consider the example below. Nah, kalau misalnya itu kalimatnya begini, she not only called the police and asked the neighbor for help. Ini and itu kan seakan-akan kan boleh ya. Jadi kalau semisal kita artikan itu kan dia tidak hanya telepon polisi, tetapi juga kalau yang pertama ini ya, dia tidak hanya telepon polisi, tetapi dia juga minta tolong ke tetangganya. Nah, kalau yang kalimat ini, kalau dalam bahasa Indonesia, dia tidak hanya telepon polisi dan dia juga minta tolong ke tetangga. Seakan-akan kalimatnya kan hampir benar ya. Kalau kedengarannya itu kan maknanya kan sama saja ya. Tapi sebenarnya tidak. Ini salah. Karena kan kalau pair conjunction itu harus sesuai dengan pasangannya. Jadi kalau misalnya not only itu pasangannya bukan and tapi but also ya. Jadi she not only called the police and asked the neighbor for help. Ini salah karena di sini pasangannya bukan and tapi but also. Nah, ya, the sentence indicates in correction the conjunction not only goes with but also not and. This kind of question is common in TOEFL question to distract your answer. Therefore, it is crucial to be familiar with the pair conjunction and the rules in parallel structures. Kemudian yang B, use the same kind of word or structures after both parts of the pair. Example, you neither know about him nor want to find out. Neither pasangannya sama nor. Oke, benar ya? Kalau either itu kan sama or, kalau neither sama nor. Oke. Nah, sekarang setelah neither itu verbnya no. Di sini want. Berarti benar ya, ini verb want semuanya. The above sentence is correct because no and want
are both verbs in the present tense and the same plural form. Yeah. Unfortunately, many learners make a mistake as the following example. Nah, kalau I neither know about him nor he look for me, nah ini salah. Neither nor oke, benar ya, ini pasangannya. Tapi setelah neither itu kan di sini no. No ya. Nah, di sini he look for me. Nah, he look for me ini kan verb, ini kan klausa ya. He look for me. Di sini ada subjek, ada predikat. Nah, ini salah. Jadi kalau di sini sama-sama verb, kalau di sini verb harusnya di sini verb. Kalau di sini klausa ya, kalau di sini klausa berarti di sini juga harus klausa. Jadi ini salah. Jadi the sentence is incorrect due to the unparalleled structure. Now is a verb while he look for me is a clause. Do you know how to correct that sentence? Ya, berarti di sini kalau no berarti di sini look ya, look for me itu ya boleh nih. Jadi ya harusnya look. Jadi kalau di sini di situ no ya langsung look. For me. Jadi he-nya itu enggak ada harusnya ya. Oke, kemudian yang ketiga, parallel structure with comparisons. Ya, comparisons, see comparisons unit 13 ya. Be sure to use the same type of word before and after the comparisons. Example, tigers are bigger than cats. Are bigger than. Ini parallel structure, bigger than. Ini udah benar ya, cats. Di sini tigers, di sini cats. Kemudian yang dibandingkan yang lebih besar itu kan tigers dan cats. Di sini kan tigersnya itu kan pakai S ya, berarti kan harimaunya ada banyak, kemudian catsnya kucingnya ada banyak. Oke, itu setara ya. Sama. Kemudian living in a village is more pleasant than living in a city. Yang dibandingkan ini kan yang lebih nyaman yang dibandingkan itu adalah tinggal di desa itu lebih nyaman dibandingkan tinggal di kota. Jadi living in a village, jadi yang dibandingkan itu adalah tinggalnya ya. Tinggal di desa itu lebih nyaman dibandingkan tinggal di kota. Ini juga setara, oke. Kemudian, what you said yesterday was the same as what I said. Nah, ini juga setara. The same as, di sini apa yang dibandingkan? You said dan what I said. Jadi ini setara. But you must be careful with sentence in TOEFL because some comparisons seem almost right, but the comparison is not logical. For example, nih ya, the population of Indonesia is bigger than Singapore. Ini kan seakan-akan benar ya, jadi populasi orang Indonesia itu lebih besar daripada Singapura. Jadi kalau di Singapura ya, jadi kalau secara bahasa Indonesia itu kan kelihatannya benar. Tapi kan yang dibandingkan, yang lebih besar itu apanya? Bukan Indonesianya kan? Jadi kalau misalnya Singapura itu kan harusnya kan yang setara itu kan Indonesianya kan? Tapi yang dibandingkan di sini bukan negara Singapura dan Indonesianya, tetapi populasi orang Indonesia dan populasi orang Singapura. Jadi yang benar, ya, the sentence sounds correct, but it is incorrect in meaning. It indicates that the word population, a number, is compared with the word Singapore, a country. Therefore, it should be changed into the population of Indonesia is bigger than the population of Singapore. Ya, harusnya yang benar ini. Oke, time to practice ya. Ini nanti kita bahas di classroom ya. Jadi ini yang benar seperti apa? Raymond was not only Rudy's brother, but also he was his mentor. Jadi di sini ada but ya. Kemudian di sini not only. Nah, nanti ini yang benar bagaimana nanti kita bahas. Oke, thank you for watching.